Suaranya sekarang ini. Oh ya. Itu ya kalau mau mengabsen ya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari kedua kegiatannya MPLS. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan pembacaan doa isti'dadan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini yang sudah bisa ikut ada 62. Alhamdulillahirabbil alamin. Di absen Ustazah ya. Angkat tangan ya nanti ya. Angkat tangan. Oke. Lea 3D. Angkat tangan. Naila Nur Al Naila 3F. Nah, angkat tangan. Angkat tangan. Ayo angkat tangannya. Nabila. Alhamdulillah. Feli 3D. Feli. Kina 3D. Angkat tangannya. Tufa. Kimora bisa gini. Kimora.
Syifa 3B. Fa Syifa. Keira 3D. Ada Jasmine 3D. Ada Alexa 3F. Ada Kaira 3D. Rania Mazia 3D. Alika 3F. Eli Rustianing C. Alis Azahra. Kemudian ada Adeva. Ada Amina. Mana angkat tangannya? Ada Hansa. Ada Ocha. Ocha. Ada Sabrina 2F. Ada Anira. Ada Afika 3D. Ada Elva 3F. Ada Vina Lulu Vin. Ada Jemima, nggak muncul fotonya, belum muncul ya. Ada Aira, Naira, ada Laras, ada Huma, Vinska, ada Vina 3F, ada Zivana 3F, alhamdulillah. Ada Senada, mana? Tangannya mana? Enggak ada yang angkat tangan. Konita 3B. Ada Farah, Far. Ada Sasa, Sakira. Ada Bilkis, ayo Bilkis. Bilkis, mana angkat tangannya? Ada Anin, Naznin. Nin, angkat tangannya mana? Arisa. Ada Arisa 3F. Ada Bilki. Ada Vira. Fir. Ada Mahya. Mahya. Mahira. Lauza. Ada Aira. Arza. Mana angkat tangannya? Afika Arla, Afika. Ada Umay. Aulinda Sakila. Nah, sudah dipanggil Ustazah. Lanjut. Ada Nadira. Mana angkat tangannya Nadira? Ya. Sip. Ada Meme. Me? Ya, pintar. Ada Briana. Briana. Ada Tisa. Tisa. Almira. Ada Almira. Almira 3F. Ada Hanin. Hanin 3D. Hanin 3D. Ada Alena Quinsa. Alena 3D. Alena Quinsa 3D. Ada Hana F 3B. Rihana 3B. Ada Jovita 3D. Jovita. Satu lagi ya. Ada Hana R. Hana R 3B. Ada Zahra. Zah 3B. Alhamdulillah.
Sampun, sampun. Nabila sudah. Anira. Iya, Bu, dan apa? Anira sudah tadi, Ustazah. Aira sampun. Nggih, sampun sudah. Aca belum. Farah sudah. Amina sudah. Ini ada Aca. Bilqis sudah. Cio. Tadi kok baca. Tadi tapi sudah mungkin kayaknya. ada yang kelewatan, nanti sudah lagi Iya. ya. Oke. Nanti lanjut ya. Nanti absensinya. Oke, anak-anak, nanti akan dilanjut Ustazah absensinya. Sekarang akan dilanjutkan Dengan pengenalan dengan pengenalan pembelajaran BCA, sholat akhlak dan bahasa Arab. Untuk BCA akan disampaikan oleh Ustazah Hana. Pada Ustazah Hana dipersilakan. Oh, iya, Mbak. Nah, yang itu. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anak yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Semoga semuanya sehat ya, kabarnya baik-baik saja. Baik, Ustazah sudah sangat rindu kita bisa berjumpa bersama, bisa ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang sosialisasi pembelajaran baca Al-Quran. Nah, bagaimana sistem pembelajaran baca Al-Qurannya secara daring nanti akan Ustazah jelaskan. Baik, anak-anak. Oke, sosialisasi pembelajaran baca Al-Quran. Nah, nanti anak-anak akan belajar dengan 8 ustadzah. Jadi yang mengajar baca Al-Quran di kelas 3 ini nanti ada 8 ustadz dan ustadzah. Kita lihat di sini ada Ustadzah Lailia, ada Ustadzah Lia, kemudian ada Ustadz Imam, ada Ustadz Nur Hadi, ada Ustadz Tobari, ada Ustadzah Amel, kemudian Ustadzah Hana, Ustadzah Abidah, dan Ustadzah Suraya. Ya, nanti akan Ustadzah sampaikan kelompoknya, nanti mengaji dengan Ustadzah atau Ustadz siapa. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada kelompok Ustadzah Hana. Mohon maaf di laptop yang berbeda ini tampilannya jadi berbeda ya, jadi rusak semua. Ya, nanti akan di-share oleh Ustadzah. Ini kelompok Ustadzah Hana, kemudian kelompok yang lain, ini kelompok Ustadz Nur Hadi.
kelompok Ustadz Tobari, kelompok Ustadz Alia, kelompok Ustadzah Suraya, kelompok Ustadzah Abida, kelompok Ustadz Imam. Nah, ini Ustadzah Amel. Oke. Nanti metode pembelajaran yang kita gunakan ada 3, yaitu ada sinkronus, mohon maaf, ada sedikit baik anak-anak, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah dengan sinyalnya. Suara Ustazah bisa terdengar kembali ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti ada 3, yaitu yang pertama sinkronus, kedua asinkronus, ketiga pembiasaan. Bisa dilihat di layarnya masing-masing. Nah, mungkin anak-anak bertanya, sinkronus itu apa sih Ustazah? Asinkronus itu juga apa sih? Gitu. Mungkin baru mendengar dan ada yang belum tahu artinya. Nah, yang kita maksud sinkronus di sini itu tatap muka. Di sini sudah Ustazah tuliskan, yaitu tatap muka. Kemudian asinkronus itu tutorial. Tatap muka itu kita laksanakan secara live, bisa lewat Google Meet atau lewat Zoom atau lewat video WhatsApp, video call WhatsApp. Kemudian kalau asinkronus itu nanti Ustadzah akan mengirim tutorial. Ya, di sini asinkronus itu non live. Kemudian pembiasaan itu mengisi link. Akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini anak-anak bisa tahu lebih lanjut tentang sinkronus dan asinkronus. Di sini Ustazah sebut live dan non-live saja ya. Asinkronus itu non-live, kemudian sinkronus itu live. Kalau live dan non-live mungkin anak-anak sudah paham, sudah tahu. Kalau non-live, yang pertama non-live, yaitu Ustadz atau Ustazah mengirimkan video tutorial di grup baca Al-Quran. Nah, nanti masing-masing Ustadz Ustazah nanti akan membuat grup baca Al-Quran sesuai dengan muridnya nanti, ya. Nah, di grup baca Al-Qurannya nanti Ustadz Ustazah akan mengirimkan video tutorial saat non-live itu beserta dengan beban tugas. Jadi nanti setelah Ustadz Ustazah mengirimkan video tutorial, anak-anak memperhatikan, mempelajari. Setelah itu anak-anak mengirimkan voice note sesuai tutorial Ustazah tadi. Misalkan Ustazah Hana mengirimkan tutorial Falahi jilid 3. Misalkan Ustazah Hana mengajar jilid 3 ya, Falahi jilid 3 halaman 1 misalkan. Nah, berarti setelah anak-anak mempelajari, kemudian anak-anak mengirim voice note Falahi halaman 1 ke Ustazah. Gitu. Dikirim ke WA-nya Ustazah Hana ya, melalui Japri. Kemudian nanti Ustazah Hana akan mengoreksi kesalahannya ada di mana. Jika semuanya benar, ya alhamdulillah akan Ustazah respon dengan baik. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu live. Nah, untuk yang live ini kita akan bertemu melalui Google Meet atau Zoom atau video call. Nanti bisa berdasarkan perjanjian di grup kita nanti, ya, di grup baca Al-Quran kita nanti. Jadi, nanti pembelajarannya langsung melalui tatap muka dari aplikasi tersebut. Begitu. Kemudian, yang ketiga yaitu pembiasaan. Untuk pembiasaan itu, nanti Ustazah akan mengirim link di grup BCA. Nah, di link itu nanti anak-anak isi. Anak-anak isi, kemudian anak-anak upload voice note. Ya, voice note isinya apa Ustazah? Bebas. Kalau pembiasaan itu voice note-nya bebas. Bisa
misalkan hari ini materinya Falahi 3 halaman 1. Bisa anak-anak mengirim Falahi 3 halaman 2, atau bisa anak-anak mengirim hafalan surat An-Nas, murojaah surat An-Nas misalkan, atau hafalan surat Al-Asr misalkan, bebas. Tidak perlu terlalu panjang supaya menguploadnya mudah dan tidak menunggu lama, begitu ya. Atau membaca falahinya misalkan hanya setengah halaman saja boleh. Ya, yang penting anak-anak istiqomah setiap hari belajar membaca Al-Quran atau belajar hafalan. Jadi tujuannya yang kebiasaan ini adalah supaya anak-anak belajar istiqomah. Begitu ya sayang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadwal pembelajaran anak-anak kelas 3. Di sini sudah Ustazah rangkum untuk jadwal pembelajaran baca Al-Qur'annya saja. Dari jadwal tadi sudah Ustazah rangkum di sini. Tadi ada disendirikan kan, tadi ada pekan 1 dan 3, kemudian ada pekan 2 dan 4. Nah, di sini ada non-live, live. Nah, Ustazah tunjuk ya. Sini ada non-live yang hari Senin, kemudian hari Selasa live, hari Rabu non-live, hari Kamis live, hari Jumat live, begitu. Nah, ketika di sini di jadwalnya non-live atau di jadwalnya tadi itu tulisannya sinkronus ya, bisa dilihat. Nah, di sini tulisannya di teknik sini, asinkronus dan sinkronus. Asinkronus, sinkronus begini ya. Di sini asinkronus itu non-live ya sayang. Nah, di sini ketika jadwalnya nanti asinkronus atau non-live, maka Ustazah akan mengirim tutorial. Kemudian sesuai yang Ustazah sampaikan tadi, anak-anak mengirim voice note sesuai dengan tutorial yang Ustazah kirimkan tadi. Kemudian Ustazah akan memberikan respon atau koreksi. Kemudian jika hari Selasa ini jadwalnya live, maka pada hari Selasa itu kita belajar langsung dengan cara tatap muka, bisa melalui Zoom, Google Meet, atau video call WA, atau yang lain nanti sesuai perjanjian. Begitu seterusnya. Ya, jadi harus melihat jadwal. Di sini sudah Ustazah rangkumkan. Oke, ada keterangan juga di bawah sini sudah sampaikan live, yaitu pembelajaran daring di mana guru dan siswa hadir dalam waktu yang sama. Kemudian yang non-live ini fleksibel, tidak harus dalam waktu yang sama. Nah, oh iya, untuk yang non-live itu nanti anak-anak tidak harus mengirim pada saat itu juga. Misalkan mama dan papanya masih bekerja, pulangnya sore, bisa anak-anak Ustazah perbolehkan untuk mengirim voice note-nya itu pada sore hari. Karena untuk yang non-live kan tidak harus pada waktu tersebut. Ya, nanti maksimal jam 9 atau sesuai perjanjian dengan ustadz-ustadzahnya masing-masing. Baik, begitu anak-anak yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Agus yang akan menyampaikan tentang pembelajaran SA dan bahasa Arab. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PDF. Baik, Ustaz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Lucu nyanyi Rain. Saya sedikit ketawa. Mohon maaf. Baik. Sebelumnya Ustadz di sini akan memaparkan atau mengenalkan diri Ustadz. Ustadz di sini namanya Ustadz Agus Purwanto sebagai pengajar bahasa Arab. Tetapi Ustadz di sini mengajarnya bahasa Arab Putra kelas 3A, kelas 3C dan kelas 3E. Sedangkan untuk pengajar bahasa Arab Putri mulai dari kelas 3B, kelas 3B, kelas 3D dan kelas 3F itu ada Ustadzah Suroyah ini. Beliau nih udah ada di samping Ustadz. Udah kenal ya dengan Ustadzah Suroyah ya. Nah, baik. Ustadz yang pertama ingin memaparkan apa sih yang akan kita pelajari di dalam bahasa Arab kelas 3. Baik, Ustadz buka terlebih dahulu. Baik. Kedengar kelihatan ya? Baik. Pelajaran bahasa Arab di kelas 3. Yang pertama. Yang pertama di kelas 3 ini untuk semester 1 kita ada 4 bab, sedangkan di semester 2 juga ada 4 bab. Baik, yang pertama untuk yang semester 1 dulu. Kita bahas. Nah, semester 1 mulai dari bab 1 sampai bab 4 itu ada di semester 1. Ustaz ulangi sekali lagi. Sedangkan di semester 2 kita akan belajar mulai dari bab 5 sampai bab 8. Baik, lanjut. Untuk materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1? Yang pertama, mulai dari bab 1. Bab 1 itu mengenai al-hayawanat. Apa itu al-hayawanat? Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, al-hayawanat itu nama-nama binatang atau nama-nama hewan. Nanti kalian di bab 1 ini kalian belajar apa bahasa Arabnya sapi, apa bahasa Arabnya lebah, apa bahasa Arabnya kuda, dan lain-lain. Itu ada di bab 1 atau al-hayawanat. Kemudian bab kedua. Bab kedua ini ada al-malabis. Apa itu al-malabis? Malabis itu nama-nama pakaian, mulai dari kemeja, bahasa Arabnya kemeja, komisun. Nanti kalian akan pelajari mengenai nama-nama pakaian di dalam bahasa Arab. Ada ya bahasa Arabnya kemeja, bahasa Arabnya celana, bahasa Arabnya jilbab, dan lain-lain. Itu ada di bab 2. Kemudian di bab 3 ada al-waqtu. Nah,
Ini al-waktu ini nama-nama jam mulai dari jam 1 sampai jam 12. Ini dihafal. Nanti ada teknik-teknik mengenai menghafal nama-nama jam ini dengan menyanyi. Itu mudah insya Allah dihafalkan. Nah, sekarang bab 3, makanul amal. Makanul amal ini tempat di mana biasanya orang dewasa bekerja, mulai dari di sawah, ada di kantor, di hotel, dimanapun. Makanul amal artinya tempat-tempat pekerjaan. Baik, Ustadz review dari awal. Di semester 1 ini kalian akan belajar 4 bab. Al-hayawanat, nama-nama binatang. Al-malabis, nama-nama pakaian. Al-waktu, itu nanti belajar mengenai bentuk waktu atau jam, mulai dari jam 1, jam 2 sampai jam 12. Kemudian bab yang terakhir di semester 1, bab 4 mengenai makanul amal. Makanul amal ini adalah tempat-tempat pekerjaan. Sekarang pembahasan selanjutnya mengenai semester 2. Nah, semester 2 bersama seperti semester 1, yaitu ada 4 bab, tetapi beda-beda pembahasan. Yang pertama, fil hadikoti. Apa artinya fil hadikoti? Fil hadikoti artinya di taman. Yang kita pelajari fil hadikoti ini lebih banyak ke kata-kata kerja ketika kita berada di taman. Entah itu kita duduk, entah itu kita berlari, bermain, ketika aktivitas di taman tersebut. Kemudian 6, a'mali. A'mali artinya aktivitasku. Di sini aktivitas sehari-hari, bisa belajar, bisa sholat, bisa tidur, bisa makan. Ininya kata kerja. Lebih banyak belajar di kata kerja di bab 6. Nah, sekarang bab 7. Di bab 7 ini ada al-ma'kulat wal masyrubat. Al-ma'kulat wal masyrubat ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya makanan dan minuman. Kalian bisa menyebutkan bahasa Arabnya, katakanlah kalau makanan bisa roti, bisa nasi, bisa mie, itu makanan. Sedangkan minuman di sana ada bahasa Arabnya susu, apa? Labanun. Bahasa Arabnya kopi, apa? Kohwatun. Bahasa Arabnya teh, sayun, dan lain-lain. Itu di bab 7. Sekarang bab 8. Bab 8 ini ada alal ardi. Nah, alal ardi itu kita akan belajar mengenai nama-nama benda yang di atas bumi. Di sana ada laut, bahrun bahasa Arabnya, ada sungai, nahrun, kemudian nama-nama, kemudian kalau di bukunya itu ada matorun, hujan, ada bintang, najmun, dan lain-lain. Itu di semester 2 satu ulang lagi sama seperti di semester 1, kalian akan belajar 5 bab. Bab 4 bab, maaf. Bab 5 fil hadikoti, bab 6 a'mali, bab 7 al-ma'kulat wal masyrubat, yang terakhir di semester 2 yaitu bab 8 alal arti. Sekarang Ustadz ingin membahas mengenai teknik pembelajaran selama daring atau model pembelajarannya gimana sih? Daring ini kan semuanya online, tapi pembelajarannya seperti apa? Kurang lebih hampir sama seperti yang disampaikan oleh Ustadzah Hana sebelumnya untuk yang di teknik BCA. Nah, ini pembelajaran bahasa Arab kelas 3. Yang pertama itu sinkronus. Nah, sinkronus itu apa? Sinkronus itu guru atau ustadz-ustadzah akan bertatap muka langsung, tetapi bertatap muka langsung di sini via online. Dan ustadz dan ustadzah pengajar bahasa Arab ini ketika sinkronus ini akan lebih banyak menggunakan aplikasi Zoom. Nah, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, itu menggunakan Zoom. Mungkin nanti ada Google Meet atau menggunakan yang lain. Intinya yang live langsung, itu artinya sinkronus. Sedangkan asing bisa juga selain Zoom, video call. Ketika Ustadz menyuruh membaca teks bahasa Arab itu juga disebut dengan sinkronus. Karena Ustadz dan murid itu bertatap muka langsung. Tidak hanya menggunakan Zoom. Menggunakan video call via WA itu juga disebut dengan sinkronus. Nah, sekarang selanjutnya mengenai asinkronus.
Apa itu asinkronus? Nah, kalau asinkronus ini guru dan anak-anak tidak bertatap muka langsung via online. Artinya ketika pembelajaran asinkronus, mungkin ustadz dan ustadzah mengirim ke orang tua kalian, kemudian kalian akses berupa bisa video pembelajaran, bisa berupa link pembelajaran, bisa juga ustadz mengirimkan tugas berupa teks WA di grup orang tua kalian, katakanlah mengerjakan tugas halaman ini, itu disebut dengan asinkronus. Nah, sekarang Ustadz ulangi lagi, Ustadz di sini pengajar kelas 3 putra A, C, dan E, sedangkan Ustadzah Suroya pengajar kelas 3 putri. Nah, stop share. Nah, alhamdulillah untuk pemaparan bahasa Arab insya Allah Ustadz sudahi. Sekarang Ustadz akan memaparkan lagi loh. Kok Ustadz lagi? Ya, selain Ustadz diamanai menjadi pengajar bahasa Arab, Ustadz juga diamanai mengajar sholat akhlak, PAI lah kalau di sekolah yang lain. Kalau di Al-Falah namanya sholat akhlak. Baik. Ustadz ini mengenalkan terlebih dahulu. Nah, pengajar sholat akhlak kelas 3 itu ada 4. Banyak ya. Alhamdulillah ya, biar gak bosen kalian. Bahasa Arab ketemu Ustadz, nanti sholat akhlak ketemu Ustadz lagi. Baik. Kelas 3A itu pengajarnya Ustadz Suparno. Kemarin sudah untuk kalian melihat yang video kemarin Ustadz Suparno kan ada itu. Kemudian 3B, ada yang 3B di sini? 3B Ustadzah Suroya ini yang ada di samping Ustadz ini, Ustadzah Suroya namanya. 3C ada Ustadz Maghfur. Kalian kenal mungkin yang di BCA, ya, sedang mengajar BCA, Ustadz Maghfur. 3D Ustadz Maghfur lagi. Ustadz Maghfur ini mengajar 2 kelas, Ustadz kelas C dan kelas 3D. Yang terakhir, belum terakhir, 3E, nah ini kelas putra, Ustadz Agus mengajar kelas 3 putra. Dan yang terakhir ini 3F, Ustadzah Suroya. Oh, ternyata Ustadzah Suroya juga mengajar 2 kelas. Ustadz kira hanya 1 kelas, mohon maaf. Baik, yang ini Ustadz paparkan di sini. Baik, Ustadz akan share screen lagi. Mana tadi yang slide MPL. Nah, tadi kayaknya udah buka belum? Sebentar ya nak ya. Sebentar. Baik. Nah ini, yang ini pembelajaran kita di semester 1 ini ada 4 tema kalian. 4 tema. Yang pertama, Ustadz stop dulu. Nah, bukunya seperti ini ya nak ya. Sudah punya buku semuanya untuk sholat akhlak? Ya, bukunya Ustadz harapkan semuanya anak-anak ini yang cantik-cantik ini punya semuanya. Sholat akhlak seperti ini bukunya. Sedangkan yang tadi bahasa Arab bukunya seperti ini. Bisa yang belum beli bisa dibeli di toko sekolah. Ini bukunya. Ya seperti ini. Model bukunya untuk yang bahasa Arab yang Ustadz pegang. Sedangkan yang ini yang Ustadz pegang ini sholat akhlak. Ini penerbitnya Erlangga. Penerbitnya Erlangga mungkin ada yang punya, mungkin yang ini tahun kemarin ya memakai sama. Iya, tahun kemarin juga ini. Iya, tahun kemarin setahu Ustadz memakai yang Erlangga juga. Baik, Ustadz share screen lagi. Mana yang
Sudah share screen sudah ya. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Baik. Nah, yang pertama di bab 1, mohon maaf, di tema 1 ini kalian belajar mengenai keesaan Allah. Itu ada di buku keesaan Allah, itu ada di bab 3. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Di sana banyak pembahasan mengenai dari surah Al-Ikhlas, bagaimana Allah menciptakan semesta dan mengamati ciptaan Allah. Itu di tema 1. Kemudian ada dengan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini kalian belajar di tema 1 juga, surah Al-Kautsar. Kemudian tambahannya untuk tema 1 tadi, yang pertama tema 1 lumayan banyak karena emang materi sholat akhlak itu banyak, jadi di satu tema itu terkadang kita belajar ada 2 bab sampai 3 bab, insya Allah, tapi tidak materinya akan dimampatkan tidak terlalu banyak. Yang pertama tadi mengenai keesaan Allah, yang kedua surah Al-Kautsar, yang ketiga surah An-Nasr. Itu untuk tema 1. Berarti tema 1 kita belajar berapa bab? Belajar 3. Untuk tema 1 kita belajar 3 bab. Yang pertama keesaan Allah, yang kedua surah Al-Kautsar, yang ketiga surah An-Nasr. Sekarang tema 2. Apa saja yang kita pelajari di tema 2 ini? Berapa bab yang kita pelajari? Semoga tidak terlalu banyak ya, Nak ya. Yang pertama untuk yang tema kedua ini belajar mengenai perilaku tawadhu. Perilaku tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Nanti di sana ada kita belajar dalil-dalilnya atau hadisnya dan bagaimana sih, apa sih yang disebut dengan perilaku tawadhu itu, apa itu ikhlas dan apa itu mohon pertolongan. Nanti akan dijelaskan di sana. Kemudian adalah kita belajar mengenai yang bersama memahami sikap peduli terhadap sesama. Di sini kalau di buku itu kita ini ada di tema 6, pengertian sikap peduli terhadap sesama. Yang tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan tadi ada di bab 5. Sedangkan peduli terhadap sesama ada di bab 6. Emang tidak berurutan, loncat-loncat ya, Nak ya. Kemudian di bab 3 ini ada tambahannya adalah materi memahami sikap bersyukur. Jadi tadi kalau di tema 1 kita belajar 3 bab, tema 2 kita juga belajar 3 bab. Yang pertama bab 5 ada tawadhu, ikhlas, mohon pertolongan, dan bab 6 peduli terhadap sesama, tambah bab 7 sikap bersyukur. 3 bab juga, lumayan banyak, tak apa-apa. Tapi tidak terlalu kalau kita belajar secara tatap muka kan materinya banyak. Insya Allah untuk yang daring ini dimampatkan. Sekarang lanjut ke tema 3. Apa saja yang kita pelajari pelajaran sholat akhlak di tema 3 ini? Yang pertama, ini adalah memahami kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ada di bab 11. Bab 1. Kisah Nabi Yusuf. Nah, ini tema 3. Kemudian duanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Syuaib. Yang pertama tadi Nabi Yusuf. Kedua memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib. Itu. Nah, sekarang untuk tema yang terakhir, yaitu tema keempat. Nah, ini. Yang pertama memahami keteladanan Nabi Ibrahim dan anaknya. Banyak ya anaknya Nabi Ibrahim, yang kita pelajari hanya Nabi Ismail untuk di tema 4. Di tema 4 dan juga di tema 4. Memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak-anak. Kemudian lanjut setelah masih sama memahami keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang terakhir
Nah, yang terakhir ini memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu gambaran pembelajaran kita di semester 1. Ustaz di sini hanya memaparkan semester 1 saja ya. Ya. Untuk sekarang teknik pembelajaran kurang lebih sama apa yang dipaparkan Ustaz Hana dan di BCA, kemudian Ustaz sudah memaparkan. Baik, Ustaz tutup dulu. Nah, baik, Ustaz kembali. Mengenai teknik pembelajaran sholat akhlak kurang lebih sama dengan pembelajaran yang lain. Ada 2. Ada sinkronus, satu lagi asinkronus. Kalau sinkronus itu berarti seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita bertatap muka langsung atau live, dan Ustadz akan lebih menggunakan via aplikasi Zoom ketika live. Sedangkan asinkronus, Ustadz hanya mengirimkan share video pembelajaran, bisa link pembelajaran. Biasanya Ustadz menggunakan Google Form. Itu yang kelas 2 dulu sudah pernah ya Google Form Ustadz ya? Sudah. Ya. Google Form. Kemudian kalau tidak seperti itu asinkronus, Ustadz hanya meng-share via WA ke grup orang tua kalian, katakanlah tugas hari ini mengerjakan halaman sekian, itu juga disebut dengan asinkronus. Baik, mungkin kurang lebihnya itu Ustadz berharap meskipun kita pembelajaran daring, Ustadz harapkan kalian yang pertama tadi bahasa Arab sudah memiliki buku ini ya nak ya, karena hari Kamis kita sudah mulai pembelajaran untuk bahasa Arab. Bukunya ini nak. Yang belum punya bisa ke toko sekolah. Judulnya Aku Cinta Bahasa Arab kelas 3. Ini bukunya. Kalau ini hanya ada di toko sekolah, di tempat lain nggak ada. Nah, kalau yang buku yang Ustadz pegang ini, kalau kalian beli selain di toko sekolah sebenarnya juga ada di Togamas ataupun di Gramedia. Ini penerbitnya Erlangga. Judulnya Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya harapkan minggu ini kalian sudah memiliki buku-buku pegangan. Takutnya nanti ketika pembelajaran nggak ada. Alhamdulillah ini siapa ini? Mbak Sakira. Alhamdulillah sudah punya surat. Terima kasih Mbak. Masya Allah. Ya Mbak Sakira tadi sudah menunjukkan bukunya. Ada lagi Mbak Aminah. Siapa lagi tadi yang menunjukkan? Enggak tahu. Ya ini bukunya seperti ini ya. Baik, terima kasih yang sudah menunjukkan bukunya. Saya harapkan minggu ini, saya ulangi lagi, hari Kamis itu kalian sudah mulai pembelajaran. Di minggu pertama berarti waktunya sinkronus, nanti live bersama Ustadz atau Ustadzah minggu pertama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Ustadzah Suroya? Baik, alhamdulillah. Sudah ya, tadi yang pertama mulai dari pagi dimulai dengan doa. Kemudian pemaparan yang pertama oleh Ustadzah Hana mengenai memaparkan pembelajaran BCA, baca Al-Quran. Kemudian Ustadz menyambung Ustadz, dia ada bahasa Arab. Kemudian yang terakhir ini tadi sholat akhlak. Semoga bermanfaat yang Ustadz sampaikan. Setelah ini kalian boleh istirahat. Ya, alhamdulillah. Yang belum sholat duha, silakan sholat duha. Mungkin ketika mengikuti live pada pagi hari ini mungkin belum ada yang sarapan. Silakan sarapan dulu atau makan dulu lah. Yang terbaik yang belum sholat duha dipersilahkan sholat duha loh. Itu Mbak Dia malah ngantuk itu. Jaret Nayu. Oh gitu. Ini panggilannya siapa? Kina. Baik, ada tambahan Ustazah? Sudah. Baik, alhamdulillah sekarang waktunya istirahat. Kalian boleh sholat duha, setelah itu boleh makan. Kita kembali live pukul 9.30. Kita kembali lagi 9.30. Iya. Oke. Setengah 9. Kita kembali setengah 9. Kita kembali setengah. Oh iya, mohon maaf. Iya. Kita kembali jam 9 ya nak ya. Kalian sekarang boleh istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya. Live and meeting all for all. Terus, Apa? wes, apa sih? Bisa.